Pasien terpaksa dirawat di lorong rumah sakit lantaran jumlah pasien diare membludak. Sementara di Kabupaten Grobogan, meski tidak sama, Anda harus ekstra waspada karena diare merupakan penyakit yang berbahaya. Saya suka sosialisasi dengan warga, itu pertama itu jaga kebersihan. Yang paling utama itu rajin-rajin cuci tangan, penggunaan air yang bersih ya, penggunaan air minum, kualitas air minumnya pastikan baik itu, terus pembuangan tinjanya juga pastikan pembuangan tinja dengan tempat penampungan air yang biasa untuk minum itu berjarak agak lebih jauh karena takutnya tercemar. Semua pihak terlibat ya, banyak stakeholder ya yang sebenarnya terlibat dalam perbaikan kondisi sanitasi di lingkungan, mulai dari pemangku kebijakan, masyarakat, pemerintah ya. Nenek di sini sama cucu, ada aki-aki sama nenek, terus aki. Sama emang di sini dah tinggal cucu, anak ada yang ngikutin. Nenek mah tinggal di sini semenjak dilahirin, emang nenek asli orang sini dari kakek, orang tua, pokoknya saya orang sini dah nenek. Kalau nenek mandi sehari berapa kali, Nek? 2. Pagi sama sore. Kalau lagi sakit ya sekali, takut dingin. Pagi ya, mandi pagi gitu. Pagi, yang penting pagi dia bangun tidur panas itu ya, mandi dah. Kalau sore makan namanya nenek suka meriang, suka nggak mandi, gelap badan aja. Yang penting pagi dah, kalau lagi sehat sore pagi gerah. Di matanya udah nggak awas, udah ancang-oncrong aja ngapa-ngapain. Matanya udah nggak lihat, langsung kita kasih kopi. Agak sabar mentepak aja. Udah kurang awas mata. Yang paling utama itu rajin-rajin cuci tangan, penggunaan air yang bersih ya, penggunaan air minum, kualitas air minumnya pastikan baik gitu, terus pembuangan tinjanya juga pastikan pembuangan tinja dengan tempat penampungan air yang biasa untuk minum itu berjarak agak lebih jauh karena takutnya tercemar seperti itu. Lalu bisa dengan menempatkan makanan tidak sembarangan di suhu ruangan. Kadang kan kita menaruh makanan letakkan saja di meja seperti itu, tahu-tahu dia udah seharian tercemar oleh mungkin lalat atau mungkin bakteri lainnya kayak gitu. Nah itu kadang kita tetap makan seperti itu. Nah itu bisa juga salah satu faktor penyebab dari si diare tersebut. Jadi pencegahannya ya cuci tangan, kalau makanan yang sudah lama baiknya dibuang atau mungkin tidak dikonsumsi lagi seperti itu. Makan dulu udah capek pulang. Sebentar istirahat dulu. Pulang nyari biasanya mah istirahat dulu. Terus udah bermakan. Minum ke tuh air. Ya. Ini air mah. Iya.
ya lingkungan di sekitar kita itu pertama sampah ya. Kadang-kadang sampah itulah yang membuat tercemarnya air. Nah, itu bisa mengakibatkan juga diare. Nah, mungkin Bapak Engkos istrinya pernah terkena diare itu karena dari lingkungan rumahnya agak kurang bersih. Oke, jadi sanitasi lingkungan itu adalah upaya kita bersama bagaimana untuk menjaga lingkungan kita itu tetap bersih dan saniter sehingga tidak mempengaruhi atau mengganggu kondisi kesehatan masyarakat. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya aspeknya kalau dijelaskan ya. Yang pertama dari perilaku kita buang air besar sembarangan. Ya, jadi itu sudah tidak boleh ada lagi. Ya, stop buang air besar sembarangan. Kita harus menggunakan jamban yang sehat untuk keperluan tadi. Iya pernah, tapi udah pernah sekali. Itu lagi ya, lagi bulan hati tuh. Nah, mungkin dari tangan nenek kotor kali makan. Ya kita nggak tahu kan kalau udah lapar makan ya makan. Kadang-kadang kecuti, kadang-kadang ngopi ada makanan nggak cuci tangan nyaplok begitu kali mungkin ya. Tapi kalau dari makanan itu mah enggak, nenek nggak pernah makanan apa-apaan itu namanya di kampung ya, paling nasi, paling apa ada ikan asin kalau nggak digarang goreng udah. Apabila kita tidak menjaga kondisi sanitasi dengan baik, ya itu akan menjadi sumber-sumber penyakit diare. Diare sendiri disebabkan oleh beberapa agen penyakit ya, bisa dari virus, bisa dari bakteri atau parasit ya. Nah, tugas kita bersama adalah bagaimana agar agen penyakit itu tadi ya, bakteri, virus, kuman penyakit itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia dan menginfeksi tubuh manusia dan menyebabkan penyakit diare tadi. Ya, jadi kita jaga perilaku kita, perilaku mencuci tangan tadi ya, kebiasaan sehari-hari membuang sampah misalnya ya itu kalau kita bisa memperbaiki, insya Allah kita akan memutus mata rantai dari penularan diare. Iya makan kali tangan kotor kali kan namanya kan orang. Kalau air mah enggak pasti. Soalnya kalau sekarang dimasak terus. Dan sembuhnya gara-gara anak-anak dibeliin obat di apotik. Nggak tahu apotik mana itu ya. Dibeliin. Itu enak tuh. Sembuh, mampet dah. Kalau penyakit itu. Tuh obat apa nenek kagak ngerti juga. Pokoknya minum mulai dibeliin di apotik kata gitu ya. Ya namanya nenek udah minum enakan itu. Mulusnya hilang. Ini rasanya kita enak dah. Mereka sehari 3 kali minum. Diare sendiri ada 2 klasifikasi ya, ada 2 jenis. Jadi diare akut dan diare kronis atau persisten. Nah, diare akut sendiri itu dia berjarak kurang dari 14 hari. Nah, sedangkan diare kronis itu lebih dari 14 hari. Nah, misalkan nih kalau kita dalam sehari sudah 3 kali BAB, baiknya segera minum larutan gula garam tersebut kayak gitu. Jangan menunggu sampai biarin deh kayak gitu biar kurus kayak gitu kan. Pas mules, ini kok kalau kayaknya bagus gitu ya. Nih kayak di buku tuh mulus. Bagaimana kalau lagi nggak mau buang air mah enggak, digelarin aja popok situ. Dan nongkrong juga enggak, baru tiduran. Keluar terus dah tuh, emang nggak makan minum doang. Ya mungkin untuk pesan-pesannya untuk warga agar lebih menjaga kebersihan, terutama di lingkungan sekitar rumah dan menjaga dalam segi pola makan. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri ya sebagai anggota masyarakat ya. Kita evaluasi apakah kita sudah menerapkan kaidah hygiene dan sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin untuk lebih menjaga kebersihan agar kita tidak terhindar dari diare, mungkin dengan cara sebelum makan atau sebelum kita menyantap makanan terlebih dahulu kita cuci tangan dulu,
yang bersih dengan air dan mengalir. Iya, karena harus hati-hati. Ya, biar kata begini, habis cuci tangan bersih, makan juga nggak sembarangan, namanya udah tua ya. Gitu, lihat makanan yang udah orang ngasih masih bagus apa kagak gitu. Pokoknya hati-hati aja sekarang. Apalagi kondisinya udah tua banget. Kita juga perhatikan di sekeliling kita apakah tempat sampahnya sudah tertutup, kedap air ya, dan diangkut sampahnya secara rutin gitu ya. Untuk limbah cairnya sendiri juga diperhatikan apakah sudah ada sumur resapan atau septic tank ya, dialirkan ke situ dulu. Dan juga sumber air yang kita minum, kita perhatikan kita sudah pakai sumber air yang aman atau belum sih gitu. Misalnya ya, airnya sudah direbus dengan baik atau belum. Nah, itu semua adalah beberapa langkah untuk menerapkan sanitasi dan hygiene dalam kehidupan sehari-hari.